Ya, mari bersama-sama sebelum kita mulai di pembahasan kita pada malam hari ini, sekali lagi kita tanya hadapan Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk waktu yang indah di mana kami boleh bersama-sama kembali dipertemukan oleh Tuhan, bahkan kami boleh belajar tentang satu topik. Kami memohon anugerah Tuhan kepada setiap kami yang memampukan, bukan cuma kami bisa mengerti, bukan cuma untuk merefresh kembali akan setiap pengetahuan yang telah kami ketahui, tetapi terlebih boleh memampukan kami untuk menerapkan, untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari demi hari dalam kami berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan berkati juga hambamu yang akan menyampaikan, dan Tuhan menolong supaya boleh menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, seperti yang sudah dikatakan, malam hari ini kita sama-sama akan membahas satu topik, yaitu tentang pengampunan dan pemulihan. Pengampunan dan pemulihan. Saya akan mulai dengan perkataan dari seorang tokoh. Dia ini penulis buku, juga seorang konselor bisa dikatakan. Namanya adalah David Augsburger. Dia mengatakan begini, karena tidak ada satupun yang kita maksudkan yang selalu benar, dan tidak ada satupun yang kita usahakan yang selalu tanpa salah, dan tidak ada satupun yang kita capai tanpa keterbatasan atau kesalahan. Kita diselamatkan oleh pengampunan. Nah, jadi dari perkataan David ini, David mau mengatakan bahwa nggak ada satupun yang kita maksudkan, maksudnya yang selalu itu pasti benar. Nggak ada satupun yang apa yang kita perbuat, apa yang kita usahakan yang nggak pernah tanpa salah. Jadi pasti ada saja ruang bagi kesalahan, ada saja ruang bagi ketidakbenaran atau melakukan atau memaksudkan suatu hal yang terkadang nggak selalu benar. Bahkan tidak ada yang kita capai itu tanpa kesalahan. Pasti ada saja kesalahan dalamnya. Bahkan mungkin kesalahannya itu bisa berulang-ulang. Maka dari itu yang mau disampaikan oleh David ini, dia mau mengatakan bahwa memang harus ada selalu harus ada ruang bagi kesalahan, mungkin kekeliruan, mungkin ketidaktepatan, mungkin keteledoran. Jadi maka itu juga harus ada ruang bagi pengampunan. Jadi mesti ada ruang untuk pengampunan. Nah, entah itu memberi pengampunan atau menerima pengampunan. Tapi saya pikir yang lebih sulit itu adalah bicara tentang bagaimana memberi pengampunan. Kalau menerima pengampunan mungkin suatu hal yang lebih mudah daripada kita memberi pengampunan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita bicara soal pengampunan, maka kita bukan bicara sesuatu hal yang mudah. Jadi bicara pengampunan itu tidak semudah bicara kita membalikkan telapak tangan kita. Bukan suatu hal yang gampang, bukan suatu hal yang mudah untuk dikerjakan. Bicara pengampunan adalah bicara hal yang sulit. Bahkan bukan cuma sulit untuk dipikirkan, tetapi pun bicara pengampunan itu adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Mungkin Bapak Ibu setuju dengan saya. Ketika bicara sulit, itu adalah sulit. Bicara pengampunan itu sulit untuk kita melakukannya. Nah, pertanyaannya, mengapa sih kita sulit untuk mengampuni? Mengapa sih manusia itu sulit untuk memberikan pengampunan? Walaupun di dalam kehidupan kita, ya kita tahu ya, bahwa nggak selalu tindakan kita benar, nggak selalu apa yang kita usahakan itu tanpa salah, nggak selalu itu di dalam hal yang kita capai itu selalu mulus-mulus, selalu adanya, pasti juga akan ada kesalahan. Kita tahu, kita sadar. Dan di dalam kesadaran itu kita tahu bahwa harus ada yang namanya pengampunan. Harus ada yang namanya satu sifat, satu sikap legowo untuk
supaya bisa mengampuni orang, karena ada keterbatasan lah, manusia penuh dengan keterbatasan. Tapi walaupun tahu, ternyata pengampunan itu sulit untuk dilakukan. Nah, mengapa sulit untuk dilakukan? Mengapa manusia itu sulit untuk mengampuni? Nah, karena ada pandangan yang apa ya, yang menganggap bahwa mengampuni itu sama saja dengan merugikan diri sendiri. Jadi kalau saya mengampuni si A, maka itu kerugian itu terletak di saya. Saya rugi kalau saya mengampuni dia. Kalau saya mengampuni dia itu berarti saya mengorbankan diri saya. Kalau saya mengampuni si dia, berarti saya mengorbankan perasaan saya. Kalau saya mengampuni si dia, maka saya yang terpuruk. Jadi ada satu pemahaman bahwa mengampuni sama saja dengan merugikan diri sendiri. Nah, karena kita punya pemahaman atau manusia pada umumnya punya pemahaman bahwa mengampuni itu merugikan diri sendiri, maka dari itu enggan untuk mengampuni. Maka dari itu sangat sulit untuk mengampuni. Siapa sih yang mau diri sendiri rugi? Tentunya sangat jarang. Orang nggak mau kalau berada dalam posisi merugikan atau dirugikan. Nggak mau, saya nggak mau kalau saya rugi. Nah, kalau bilang mengampuni itu sama saja merugikan diri saya, maka saya nggak mau untuk mengampuni. Nah, itu menjadi suatu hal yang sulit untuk mengampuni. Nah, kemudian alasan yang lain, ini terbalik dari ini. Jadi ketika bilang mengampuni itu sama saja dengan merugikan diri sendiri, maka sulit. Nah, di sisi lain juga sulit mengampuni karena memiliki satu pemahaman bahwa kalau mengampuni itu berarti menguntungkan orang yang diampuni. Menguntungkan bukan dalam arti materi mungkin, tetapi dalam arti perasaan. Jadi ketika saya mengampuni dia, maka untung di dia. Dia tidak perlu merasakan berkecil hati, tidak perlu merasakan bersalah, sehingga kalau dia merasakan bersalah kan dia harus minta maaf kepada saya. Dia harus meminta pengampunan dari saya. Tidak perlu, berarti itu menguntungkan dia. Jadi kalau saya mengampuni si A, maka si A itu untung, si A itu enak saja. Si A itu bisa mendapatkan hal-hal yang tidak saya dapatkan, privilege yang tidak saya dapatkan. Seharusnya si A itu karena dia bersalah ke saya, maka dia yang harus datang kepada saya, dia yang harus mengemis minta pengampunan, atau dia harus berusaha untuk supaya meyakinkan saya untuk meminta maaf kepada saya. Nah, tetapi hal itu tidak dilakukan, berarti kan itu menguntungkan dia. Jadi karena itu menguntungkan dia, ya maka saya nggak mau. Maka untuk mengampuni itu merupakan suatu hal yang sulit sekali untuk diutarakan, untuk dilakukan, karena menguntungkan bagi orang yang diampuni. Nah, yang selanjutnya sulit untuk mengampuni karena adanya dorongan untuk membalas. Nah, apa maksudnya ini? Adanya dorongan untuk membalas. Jadi maksudnya begini, setiap manusia ini adalah makhluk yang bisa dikatakan itu dianugerahkan satu kodrat keadilan. Jadi dalam diri manusia itu selalu memikirkan atau harus ada keadilan. Nah, sehingga ketika bicara tentang harus ada keadilan, maka ketika orang yang bersalah kepada saya, contohnya orang bersalah saya, maka orang yang bersalah kepada saya itu harus mendapatkan keadilan, harus mendapatkan pembalasan. Itu. Jadi akan selalu dinilai dengan kalau salah ya berarti harus dapat keadilan, harus mendapatkan penghukuman gitu. Jadi karena adanya dorongan itu harus membalas, harus yang salah itu harus dihukum dan lain sebagainya, maka tidak ada ruang untuk mengampuni. Maka untuk pengampunan itu sangat sulit untuk diberikan, sangat sangat sulit untuk dilakukan. Karena manusia itu makhluk yang dikaruniakan atau dianugerahkan ya semacam kodrat keadilan. Gitu. Jadi harus salah ya harus ada dorongan untuk menuntut balas. Jadi harus ketika saya dirugikan, maka orang yang merugikan saya itu harus mendapatkan balasan. Balasan setimpal. Jadi karena dia merugikan saya sebanyak bla bla bla, maka dia harus mendapatkan balasan yang sama. Dia harus rugi juga bla bla bla. Nah, kalau ada dorongan untuk balas membalas, maka tidak ada ruang bagi pengampunan.
Maka dari itu mengampuni itu merupakan sesuatu hal yang sulit. Ini secara natur manusia ya demikian. Maka dari itu sulit untuk mengampuni. Kemudian sulit juga untuk mengampuni karena manusia ini juga dikatakan sebagai makhluk emosional. Ya, makhluk emosional adalah makhluk yang memiliki emosi, emosi bisa marah itu. Jadi ketika keadaan itu menjadi marah atau seseorang itu dipancing untuk marah, maka seseorang itu atau manusia itu akan berusaha untuk mengeluarkan marahnya. Itu untuk menahan marahnya, dia lebih memilih atau lebih terdorong untuk supaya ketika marah itu harus keluarkan marahnya sehingga kalau bicara harus keluarkan marah maka ruang bagi pengampunan pun akan sulit untuk diberikan. Jadi ketika seseorang itu bikin salah kepada saya dan kemudian saya merasakan ini sangat keterlaluan dan membuat emosi saya memuncak, kemarahan timbul, maka pengampunan tidak ada. Maka sulit untuk mengampuni. Akan lebih cenderung itu dorongan emosional itu, dorongan marah itu untuk dikeluarkan, untuk dilampiaskan, dan untuk disampaikan, untuk dilampiaskan kepada orang lain. Jadi maka dari itu bagian-bagian ini merupakan satu hal yang sulit untuk mengampuni. Kita akan melihat bahwa iya ya, bahwa pengampunan itu yang seharusnya diberikan, pengampunan itu yang seharusnya ada di dalam diri setiap kita, apalagi kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang percaya, adalah orang Kristen, tapi ternyata di sisi lain ada hal yang menahan kita, ada hal yang mendorong kita supaya sulit untuk mengampuni. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa bagian ini kita perlu disampaikan supaya kita menyadari bersama. Ya mungkin sebagian kita atau sebagian besar kita sudah menyadari bahwa memang sulit untuk mengampuni. Nah, tetapi mungkin kita berpikir, saya sulit mengampuni, tetapi alasannya apa ya? Alasannya apa ya? Saya sulit untuk mengampuni. Oh, saya emosional. Oh, saya mudah marah. Oh, saya ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya ingin melampiaskan orang yang sudah bersalah kepada saya dan sebagainya. Nah, ini sehingga menjadi satu gambaran bagi kita, sehingga kita tahu bahwa iya ya, memang sulit untuk mengampuni. Tetapi sulit untuk mengampuni itu bukan berarti tidak mengampuni. Jadi kita tahu ada kesulitan di dalam kita mengampuni, tapi bukan berarti itu menjadi batasan atau menjadi satu hal supaya ya kita kalau karena sulit sudah nggak mengampuni. Ya tentu saja bukan begitu. Nah kemudian di dalam pengampunan ini, di dalam mengampuni ini bukan cuma sulit kita mengampuni, tetapi juga ada pandangan-pandangan umum mengenai pengampunan. Jadi kalau bicara mengampuni itu bukan cuma bicara sesuatu yang sulit untuk dilakukan, tetapi juga bicara mengampuni ada sebagian besar orang yang memiliki satu pandangan yang umum atau pandangan tentang mengampuni. Nah, apa sih pandangan yang lazim? Apa sih pandangan yang umum mengenai mengenai mengampuni ini? Nah, pandangan yang umum yang pertama yang mengatakan bahwa mengampuni itu berarti melupakan. Jadi kalau kita mengampuni orang lain, berarti itu kita melupakan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Bahkan kalau bicara kita mengampuni, tetapi kita mengingat apa yang sudah dilakukan dia di masa-masa yang lalu, maka dikatakan, oh nggak mengampuni itu. Kalau mengampuni itu berarti kita lupakan apa yang sudah diperbuatnya. Jadi mengampuni itu disama artikan dengan melupakan. Disama artikan dengan bilang, oh jangan ingat. Atau bukan jangan ingat sih, kalau masih ingat berarti itu belum mengampuni. Apalagi ada ayat-ayat yang mendukung, yang bagi sebagian orang yang melihat, yang menganggap mendukung bahwa mengampuni itu berarti melupakan. Yaitu di dalam Yeremia 31 ayat yang 34. Dikatakan begini, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, sehingga dari ayat ini orang mengatakan begini, Tuhan saja tidak mengingat dosa mereka. Tuhan mengampuni kesalahan
umatnya, dan ketika Tuhan mengampuni kesalahan umatnya, maka Tuhan nggak mengingat dosa mereka. Nah, sehingga ketika ada ayat ini, orang tuh bilang, nah itu kan berarti kan mengampuni itu sama dengan melupakan. Mengampuni itu berarti melupakan. Nah, ini pandangan umum yang pertama. Nanti kita akan bahas bersama apakah pandangan umum ini adalah suatu pandangan yang alkitabiah, apakah pandangan umum ini merupakan satu kebenaran bahwa mengampuni itu sama-sama dengan melupakan. Kemudian yang kedua ini adalah mengampuni berarti tidak boleh menunjukkan emosi yang kuat. Saya pakai tanda merah, tanda ya warna merah ini emosi yang kuat. Ini karena ada satu penekanan khusus yang ingin saya sampaikan bahwa ada orang yang mengatakan begini, mengampuni itu berarti nggak boleh menunjukkan emosi yang kuat. Jadi kalau saya sudah mengampuni, berarti saya ini sudah bebas dari perasaan marah. Gitu. Nah, makanya saya pakai tanda merah karena nanti rekan-rekan bisa mengatakan, oh ya kan marah kan nggak boleh, marah kan itu kan dosa dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada pandangan umum yang mengatakan begini, oh kalau mengampuni berarti kita sudah nggak bisa menunjukkan satu emosi yang kuat. Satu emosi yang kuat ini maksudnya apa ya? Semacam perasaan marah begitu. Jadi kalau kalau saya masih marah dengan dia, saya masih menunjukkan kemarahan saya masih menunjukkan satu sikap emosional atau satu sikap emosi yang ada, berarti itu saya belum mengampuni dia. Jadi seakan-akan mau mengatakan bahwa kalau saya mengampuni seseorang, berarti saya nggak boleh marah dalam tanda kutip, nggak boleh emosi, tidak boleh menunjukkan satu perasaan, satu emosi yang kuat. Nah, ya di sini dikatakan emosi kuat yang berhubungan dengan kenangan lama merupakan tanda bahwa seseorang belum mengampuni. Jadi ketika saya sudah mengampuni dia, kemudian saya teringat dengan masa lalu yang dia pernah buat, dan kemudian itu menimbulkan satu emosi bagi saya, terus apalagi ditambah dengan perilaku yang baru, ini sudah bukan perilaku yang lama lagi, tetapi perilaku yang baru lagi, yang membuat kenangan lama itu terungkit lagi, dan kemudian saya menunjukkan emosi saya, nah langsung dikatakan, oh berarti ini belum mengampuni, ini belum mengampuni ini. Masih ingat ini yang lama, yang apa yang saya perbuat yang lama, padahal itu sudah dalam jangka waktu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, itu masih diingat terus. Berarti ini belum mengampuni. Nah, jadi itu yang dimaksudkan dengan satu emosi yang kuat yang berhubungan dengan kenangan yang lama yang merupakan tanda bahwa seseorang belum mengampuni. Jadi kata mengampuni itu tidak boleh menunjukkan satu emosi yang kuat. Ya biasalah orang kan kalau kalau ingat kenangan yang lama, apalagi dalam soal tersakiti dan lain sebagainya, itu akan mudah teringat, akan mudah terbawa. Nah itu merupakan satu tanda seseorang itu belum mengampuni. Kemudian yang ketiga pandangan yang umum tentang mengampuni, ini mengampuni berarti hidup damai dan tidak ada lagi konflik. Jadi maksudnya begini, ketika saya mengampuni seseorang, maka berarti itu saya hidup damai dengan orang itu. Nah, ketika saya sudah mengampuni orang itu, berarti tidak ada lagi konflik antara saya dengan dia. Bahkan cenderung mengabaikan konflik, mengabaikan kesalahannya. Jadi kalau dia bersalah, maka saya harus menahan diri saya supaya nggak ada konflik. Jadi tidak boleh mempertanyakan, tidak boleh mempertanggungjawabkan, meminta pertanggungjawaban atas apa yang tindakannya. Karena kalau saya meminta pertanggungjawaban, saya masih mempertanyakan kenapa dia begitu dan begini, berarti itu belum mengampuni. Sedangkan kalau kelihatan hidup damai, nggak ada konflik, nah itu berarti sudah mengampuni. Nah ini adalah pandangan-pandangan umum tentang mengampuni. Nah sekarang pertanyaannya, apakah pandangan umum ya tentang mengampuni ini adalah satu pandangan yang benar? Apakah pandangan yang umum ini merupakan satu pandangan yang tidak keliru? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
saya bisa menjawab bahwa ini merupakan satu pandangan yang keliru. Walaupun kita melihat bahwa pandangan yang umum ini terkesan merupakan satu pandangan yang kayaknya benar. Bahwa kan, oh, kalau mengampuni berarti tidak melupakan, berarti lu harus ingat-ingat terus. Kalau ingat terus, bagaimana bisa dikatakan mengampuni? Seharusnya kan kalau mengampuni itu kan melupakan. Apalagi kan sudah ada ayat tadi. Jadi terkesan rupa sesuatu ini yang benar, bahwa mengampuni memang betul-betul harus melupakan. Nah, tetapi saya katakan ini pandangan yang keliru. Pandangan yang keliru. Mengampuni itu bukan berarti melupakan. Mengampuni bukan berarti melupakan. Jadi maksudnya begini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita bicara mengampuni itu berarti melupakan, saya pikir itu sudah tidak mendasar atau bukan satu hal yang kuat. Alasannya bukan satu hal yang kuat. Karena apa? Karena bukankah kita manusia ini pasti akan selalu ingat akan masa lalu. Apalagi orang yang bersalah kepada kita. Ada yang mengatakan begini kan, satu kesalahan orang itu akan selalu diingat dibandingkan dengan 1000 kebaikan orang pada kita. 1000 kebaikan orang kepada kita itu akan terhapuskan dengan satu kesalahan. Karena satu kesalahan itu akan selalu diingat. Nah, kalau bilang mengampuni itu berarti melupakan, berarti kita selamanya tidak akan pernah bisa mengampuni orang lain. Karena apa? Karena mengampuni itu, karena kita tidak akan pernah bisa melupakan apa yang sudah orang lakukan terhadap kita. Jadi berarti mengampuni itu bukan berarti melupakan. Nah, lantas maksudnya bagaimana? Lantas maksudnya begini, ketika kita mengampuni seseorang itu tetap kita bisa ingat, akan selalu ingat, dan mungkin juga akan terlintas di pikiran kita bagaimana di dalam masa lalu itu, seseorang itu pernah melakukan salah kepada kita. Kita akan selalu ingat. Tetapi dalam ingatan kita itu bukan berarti kita tidak mau mengampuni dia. Bukan berarti kita tidak melupakan dia, bukan berarti kita tidak mengampuni dia, bukan berarti kita tidak sadar itu karena lupakan, enggak, tetapi kita tetap dengan sadar, kita tahu, kita sadar dia melakukan salah kepada kita, tetapi tetap kita mau mengampuni dia. Nah, jadi ceritanya kita mau mengampuni orang itu berarti maksudnya kita mengampuni bukan berarti kita hilang ingatan, bukan berarti memori kita lupa tentang kesalahan orang itu, tetapi jadi pengampunan itu maksudnya bukan berarti membuang memori yang ada yang lalu yang orang yang bikin salah kepada kita, tetapi itu berarti memori yang sudah disembuhkan. Jadi tetap kita ingat, tetap kita tahu bahwa orang itu pernah melakukan salah kepada kita, tapi tetap kita mau bertindak untuk mengampuni orang itu. Jadi pengampunan berhubungan dengan memori yang disembuhkan, bukan dengan memori yang dibuang atau memori yang dihilangkan. Ya, kalau kita bisa pikir juga, kalau umpama sudah melupakan yang sudah lupa, ya, buat apa juga mengampuni, kan sudah lupa. Nggak ada lagi yang kita ingat, nggak ada sesuatu hal yang kita bisa berikan pengampunan kepada orang, karena ya sudah, kan dia kan dia sudah lupa, sudah nggak ada, kita sudah lupakan, bukan demikian. Tetapi pengampunan itu berbicara tentang satu memori, satu ingatan yang sudah disembuhkan. Walaupun tetap kita masih ingat, kita masih tahu, masih sadar bahwa dia melakukan dosa, dia melakukan kesalahan kepada kita, tetapi kita mau tetap untuk mengampuninya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengampuni itu bukan berarti tidak boleh menunjukkan emosi yang kuat. Jadi maksudnya begini, mungkin ini bisa disalahpahami bahwa orang akan mengatakan, ya jelaslah kalau kita menunjukkan emosi kita yang kuat, atau saya pakai aja kata kita menunjukkan marah, ya pasti nggak menunjukkan bahwa dia itu sudah mengampuni. Karena kan orang kan kalau sudah mengampuni, ya pastilah kalau ketemu dengan orang yang dia sudah ampuni, pastilah akan senyum, pastilah akan baik-baik. Nah, kalau pernah masalah, terus setiap ketemu, atau bukan setiap ketemu, pas ketemu terus marah, terus menunjukkan
satu gelagat yang tidak suka, ya pasti itu belum mengampuni, Tuhan tahu. Itu sudah jelas itu. Nggak akan mungkin kita bisa menilai bahwa orang yang ketemu dengan orang yang dia bilang dia sudah ampuni, terus dia marah-marah, terus dia bisa bilang begini, oh saya sudah ampuni kok dia. Pasti nggak akan mungkin. Karena kalau orang pasti menunjukkan kemarahan, pasti itu belum mengampuni. Nah, mungkin kita akan mengatakan demikian. Tetapi yang mau saya garis bawahi, bahwa mengampuni ini bukan berarti tidak boleh menunjukkan emosi yang kuat. Karena begini, tidak selamanya orang yang tidak menunjukkan emosinya itu berarti sudah selesai. Sudah memberikan pengampunan kepada orang lain, kepada orang yang bersalah kepada dia, atau kepada orang yang pernah melakukan kesalahan kepadanya. Itu ada banyak orang yang tidak menunjukkan satu emosi kepada orang lain yang pernah melakukan salah, yang pernah bersalah kepadanya, tetapi ternyata belum selesai masalahnya. Tetapi ternyata dia belum memberikan pengampunan. Jadi ketemu itu baik, ketemu itu senyum, ketemu itu manis, ketemu itu bisa kata-kata yang apa ya, yang lembut. Tetapi dalam hatinya itu ternyata belum memberikan pengampunan. Dalam hatinya itu masih jengkel, masih dendam, masih ada satu perasaan yang saya nggak mau mengampuni dia. Jadi bukan berarti bahwa oh kalau nggak tunjukkan emosi yang kuat, atau maksudnya nggak keadaan ada satu emosi, itu berarti dia belum mengampuni. Tidak selamanya demikian. Tetapi memang pada umumnya orang kalau emosi ya pasti itu berkaitan dengan sesuatu hal yang belum beres. Yang belum beres itu adalah belum mengampuni. Kalau dalam bagian ini, dalam kitab bahasa ini berarti belum mengampuni. Jadi dia belum beres. Tetapi tidak selamanya bahwa oh kalau mengampuni itu berarti ya harus senyum, harus apa ya, berkata-kata yang baik, yang ramah. Karena terkadang dalam hati pun ternyata belum beres. Dalam hatinya pun belum memberikan pengampunan kepada orang lain. Jadi itu yang makanya saya pakai dalam tanda kutip, saya pakai warna yang lain. Jadi mengampuni itu bukan berarti selamanya itu tidak boleh menunjukkan satu emosi yang. Nah, kemudian yang ketiga, mengampuni bukan berarti hidup selalu damai dan tidak ada dan tidak lagi konflik. Mengampuni bukan berarti hidup selalu damai dan tidak lagi ada konflik. Jadi ketika saya sudah mengampuni si A, maka selama hidup saya dengan si A, selama saya bergaul dengan si A itu akan selalu damai. Akan selalu tidak ada konflik. Kalau ada konflik berarti oh belum mengampuni. Kalau ada konflik berarti oh masih ingat-ingat masa-masa yang lalu di mana pernah melakukan kesalahan, di mana si A itu bikin salah dengan saya, oh berarti belum mengampuni. Tidak demikian. Tidak demikian. Apalagi kalau ditambah dengan oh si A itu melakukan kesalahan dan kemudian kita tolerir dengan kesalahannya, atau bukan tolerir ya, kita memaklumkan apa yang menjadi kesalahannya, sehingga ya karena saya kan mengatakan bahwa saya sudah mengampuni dia. Nah kalau saya sudah mengampuni dia, nah ini kan dia kan lagi melakukan satu hal yang salah, nah saya jangan tegur, saya jangan meminta pertanggungjawabannya. Nanti kalau saya minta pertanggungjawabannya, nanti bilang oh belum mengampuni, masih ingat-ingat ini. Maka dari itu ditambah dengan sekarang, oh lebih lagi, lebih tidak mengampuni lagi karena masih ingat dengan hal-hal yang lalu. Nah, jadi tidak demikian. Mengampuni bukan berarti hidup akan selalu damai. Mengampuni bukan berarti tidak ada lagi konflik. Masih bisa terjadi konflik, masih bisa terjadi sesuatu hal yang permasalahan, clash. Tetapi bukan berarti kalau terjadi masalah begitu, itu bukan berarti bahwa kita tidak mengampuni, bukan berarti bahwa kita tidak memberikan satu pengampunan. Di dalam Mazmur 10 ayat 1 sampai 18 ini adalah Mazmur dari Daud. Jadi Daud bilang begini, mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?
dalam waktu-waktu kesesakan, karena tongkat orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan, karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang bersalah, matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan menyiarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Kemudian ayat 11, ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut, engkau memang melihatnya, sebab engkau yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya, sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan. Ya Tuhan, engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Nah, Mazmur ini Mazmur Daud. Mazmur Daud ini Mazmur apa sih? Mazmur Daud ketika dia menumpahkan seluruh isi hatinya. Dia memberitahukan kepada Tuhan tentang orang-orang fasik. Dan di dalam ayat yang di dalam ini ada satu kalimat yang dikatakan begini, patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Patahkanlah. Jadi satu ungkapan Daud yang menggebu-gebu kepada Tuhan. Jadi dia bilang, patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tentunya dalam satu perkataan ini bukanlah satu perkataan di mana dia mau menyuruh Tuhan, di mana dia mau untuk maksudnya Tuhan melakukan apa yang dia mau, bukan begitu. Tetapi dalam satu luapan, satu emosi yang dia utarakan kepada Tuhan. Yang dia utarakan kepada Tuhan. Nah, ini ayat ini saya mau kembalikan di dalam apa yang saya katakan di dalam bagian yang kedua. Jadi mengampuni bukan berarti tidak boleh menunjukkan emosi yang kuat. Jadi di dalam ini pun Daud menunjukkan satu emosi yang kuat. Dia bilang, Tuhan patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Jadi itu ada satu luapan emosi yang Daud sampaikan kepada Tuhan karena ketidakadilan yang dialaminya, karena orang-orang fasik yang menindasnya. Gitu. Tetapi dalam bagian ini bukan berarti Daud itu tidak memberikan pengampunan, bukan demikian. Bahkan kalau saudara-saudara atau Bapak Ibu pernah mendengar di dalam satu konseling itu bagaimana orang itu sebelum dia memberikan pengampunan kepada orang lain, maka akan disuruh maksudnya diluapkanlah emosinya begitu. Jadi kasih keluarlah apa yang ada di unek-unek di dalam hatinya. Ya ketika dia akan kasih keluar unek-unek kan dia akan kasih keluar semua kan, oh saya nggak seperti dia ini karena ini begini. Nah ketika dia sudah keluarkan semua unek-uneknya itu, nah dia sudah mulai reda. Nah, itu kan satu hal yang baik dan boleh untuk dilakukan. Itu dalam konseling itu diperbolehkan untuk begitu. Jadi berarti mengampuni itu bukan selalu tidak boleh menunjukkan, itu bukan berarti tidak boleh menunjukkan satu emosi yang kuat.
Jadi ini ayat ya itu yang saya mau sampaikan. Nah, kemudian ketika kita tahu bahwa itu berarti mengampuni di dalam batasan-batasan yang seperti demikian. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimana sih tahapan-tahapan di dalam mengampuni. Ya, kita tahu bahwa itu sesuatu hal yang sulit, itu sangat tipis perbedaannya karena apa ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sampai salah, maka kita akan sampai pada satu tahap atau satu titik bahwa memang betul-betul ternyata kita tidak mengampuni. Jadi ternyata ini cuma merupakan satu istilahnya pembenaran bagi kita. Kita tahu bahwa oh yang mengampuni itu bukan berarti tidak boleh menunjukkan emosi yang kuat. Padahal kita marah itu karena memang kita tidak mengampuni sebenarnya. Sebenarnya kita tidak mengampuni, tetapi karena dibalut dengan bilang oh mengampuni itu boleh menunjukkan satu emosi yang kuat, oh berarti saya boleh. Padahal itu saya mau untuk menunjukkan bahwa saya masih marah ini, saya masih belum bisa mengampuni dengan sungguh-sungguh. Nah jadi itu merupakan satu apa ya satu batasan yang sangat tipis. Nah sehingga kalau itu merupakan satu batasan yang sangat tipis, kalau sampai kita salah melangkah, kita terjebak di tidak bisa mengampuni orang lain, maka kita harus tahu apa sih tahapan-tahapan di dalam mengampuni. Ya, step by step apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengampuni dengan sungguh-sungguh. Nah, ada 3 hal yang bisa saya lihat dalam tahapan dalam mengampuni, yaitu yang pertama bahwa sadar bahwa apa yang mengganggu itu adalah suatu masalah dan harus diselesaikan. Nah, itu maksudnya yang mengganggu ini tidak mau mengampuni atau sulit untuk mengampuni. Nah, kita harus sadar, kita harus tahu bahwa tidak mau mengampuni, tidak bisa mengampuni, sulit untuk mengampuni itu adalah satu masalah. Itu suatu masalah dan bukan cuma itu masalah, tetapi juga harus diselesaikan. Yang jadi permasalahan bahwa sebagai manusia sebenarnya kita sadar. Kita semua ini sadar bahwa tidak mengampuni itu sesuatu masalah. Dan kalau itu masalah itu pasti harus diselesaikan. Ya, saya yakin ya, setiap kita pasti sadarlah. Kita tahu bahwa tidak mengampuni itu sesuatu masalah. Susah untuk memberikan pengampunan, tidak mau untuk mengampuni itu suatu masalah. Dan masalah itu kita tahu juga harus diselesaikan. Kita sangat tahu itu. Tetapi walaupun kita sadar, banyak orang itu memegang erat, itu tidak mau mengampuni. Istilahnya saya pakai kata-kata tidak mau, masih memegang erat, tidak mau mengampuni. Perasaan untuk tidak mau mengampuni itu dia genggam erat-erat. Sudah sadar, saya sadar bahwa saya tidak bisa mengampuni si A ini masalah ini bagi saya ini. Bukan cuma masalah bagi saya, ini satu masalah, satu problem. Dan problem ini harus saya selesaikan. Tetapi kesadaran itu nggak cukup. Kita terkadang masih pegang erat itu. Nggak mau untuk melepaskan pengampunan. Tidak mau untuk mengampuni. Nah mungkin juga kembali lagi ke bagian awal, mungkin karena kita merasa kalau mengampuni itu kita yang dirugikan. Kita yang dirugikan, sedangkan orang yang diampuni itu yang diuntungkan. Maka karena kita sadar bahwa oh kalau mengampuni itu merugikan diri saya sendiri, maka saya tidak mau mengampuni. Maka itu dipegang terus, tidak mau melepaskan pengampunan. Nah, sehingga di dalam tahapan pertama ini nggak cukup cuma tahap pertama. Nggak cukup cuma tahap pertama bahwa kita sadar bahwa ada sesuatu yang mengganggu, yaitu tidak memberi pengampunan itu adalah masalah dan harus diselesaikan. Tidak cukup cuma sampai situ. Kita harus langsung masuk ke dalam tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini itu bicara tentang soal mindset. Mindsetnya itu apa? Yaitu mengampuni itu adalah suatu kemenangan. Ya, kalau di dalam yang pertama sadar itu masalah, tidak mau memberikan pengampunan itu masalah, harus diselesaikan. Tetapi terkadang kita genggam erat karena kita pikir bahwa dengan memberikan pengampunan itu maka yang dirugikan adalah saya.
Nah, tahap yang kedua adalah kita rubah mindset itu. Kita pikir kita harus punya satu mindset bahwa mengampuni itu adalah satu kemenangan. Mengampuni itu bukanlah sesuatu kerugian bagi kita. Malahan dengan mengampuni itu adalah suatu kemenangan. Nah, mengapa sampai mengampuni ini adalah suatu kemenangan? Dari mana pengertian, dari mana mindset ini, kebenarannya dari mana? Bahwa kita bisa tahu bahwa mengampuni ini adalah suatu kemenangan. Itu dengan begini, kalau kita terus-menerus menggenggam, tidak mau melepaskan pengampunan, itu memang kerugian bagi kita. Tetapi kerugiannya itu bukanlah satu kerugian yang mendatangkan keuntungan bagi orang lain. Tidak, tidak. Kan kita kan pikirkan tadi kan, oh kerugian bagi saya nih. Ini merupakan satu kerugian bagi saya kalau saya mengampuni orang lain. Kerugian dalam arti apa? Dalam arti bahwa oh harusnya dia yang rugi, harusnya dia itu yang harus minta maaf, harusnya dia yang datang kepada saya, harusnya dia yang meminta pengampunan kepada saya. Jadi kita menganggap kerugiannya kerugian di situ, kerugian di yang seharusnya bukan saya yang minta maaf, tetapi harusnya dia yang minta maaf. Jadi kita menganggap mengampuni itu kerugian dalam hal itu. Nah, tetapi sekarang kita rubah mindsetnya. Kita rubah mindsetnya itu bahwa mengampuni itu adalah suatu kemenangan. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengampuni, kita akan rugi. Kita akan rugi bukan dalam arti menguntungkan dia, tetapi kita akan rugi dalam arti betul-betul diri kita yang rugi. Diri kita yang rugi artinya begini, artinya ketika kita tidak mau memberikan pengampunan, ketika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka kita akan terus dibelenggu oleh perasaan itu. Perasaan yang maksudnya harus marah kepada orang lain, ketemu dengan dia, ketemu dengan orang yang berbuat salah, kita canggung, ketemu dengan orang yang bersalah itu tidak ada damai bagi kita, ketemu dengan orang yang bersalah kepada kita, kita tidak bisa nyaman, tidak bisa merasakan keamanan, tidak bisa merasakan kelegaan, itu tidak bisa merasakan satu ketenangan dan lain sebagainya. Itu kan merupakan satu hal, itu merupakan sekumpulan kerugian bagi kita, sekumpulan kerugian kalau kita tidak memberikan pengampunan, tidak melepaskan pengampunan. Nah, dari pengertian yang demikian itu kita rubah mindset kita. Kita rubah mindset menjadi satu menjadi bahwa mengampuni itu ada satu kemenangan. Dengan kita melepaskan pengampunan, dengan kita memberikan pengampunan, kita akan mengalami kelegaan. Dengan kita memberikan pengampunan, maka kita akan mengalami satu perasaan yang nyaman, satu perasaan yang aman, satu perasaan yang lega, dan bukankah itu merupakan satu kemenangan? Apalagi kalau kita masalah dengan rekan-rekan seiman kita, orang yang akan selalu kita temui di dalam persekutuan, kita akan temui di dalam ibadah, kita akan temui di dalam doa malam, doa pagi, kita akan lihat gambar dia. Kalau kita lihat gambar dia tuh kita belum mengampuni, kita jengkel sendiri kan. Nah, itu kan satu hal yang masalah dengan diri kita sendiri, merugikan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita bisa melepaskan pengampunan, maka disitulah letak kemenangan kita. Ketika kita bisa melepaskan pengampunan atau kita bisa mengampuni, maka ada kelegaan, ada kenyamanan, ada suatu hal yang melegakan kita. Jadi ini merupakan satu mindset. Jadi pertama, sadar ini masalah harus diselesaikan, walaupun itu sulit, walaupun terkadang kita genggam erat. Nah, dari sadar itu kita rubah mindset kita bahwa mengampuni itu merupakan satu kemenangan, sehingga kalau merupakan satu kemenangan pasti kita semua mau. Kita semua mau untuk menang terhadap masalah ini, terhadap masalah tidak mau mengampuni, sulit mengampuni, tidak bisa mengampuni. Dan kemudian yang ketiga, yang paling penting juga, bahwa kita harus mengampuni itu dengan kasih Yesus. Kemenangan bagi kita ketika kita mengampuni orang lain. Kita bisa ada satu kelegaan, bisa ada satu kenyamanan, bisa ada satu perasaan senang, dan sebagainya. Tidak ada beban lagi ketika ketemu dengan orang itu, tetapi juga harus didasarkan dengan kasih Yesus.
Yesus sudah pernah mengampuni kita dulu. Begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Begitu banyak hal-hal yang membuat kita menyakiti hari Tuhan. Tetapi Tuhan mau mengampuni kita. Nah, dengan dasar yang sama pun kita mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan ini dalam tahapan-tahapan kita mengampuni, tentunya itu akan mendatangkan satu kelegaan bagi kita, akan mendatangkan satu kemenangan iman bagi kita, bahwa kita bisa mengampuni orang lain. Nah, tapi mungkin ada yang bertanya begini, iya, saya ampuni dia, saya melakukan, saya sudah tahu semua, saya sudah diingatkan kembali bahwa iya ya, mengampuni harus seperti demikian, bahwa tahapan-tahapan dalam mengampuni pun seperti demikian. Tetapi permasalahannya begini, saya sudah ampuni, saya sudah berusaha berdamai, saya sudah melakukan demikian. Tetapi bagaimana kalau orang itu terus-menerus melakukan kesalahan, terus-menerus melakukan sesuatu hal yang menyakiti saya, sesuatu hal yang apa ya, maksudnya yang yang membuat saya menderita, gitu. Jadi bagaimana? Kalau tadi kan dibahaskan cuma tahapan-tahapannya, jadi bagaimana kita mengampuni begini-begini. Tapi bagaimana kalau orang itu melakukan terus-menerus? Dalam 1 bulan dia melakukan 7 kali. Oh, bagus 7 kali. Kalau setiap hari ketemu 31 kali, 30 hari, 1 kali. Nah, mungkin pasangan kita yang setiap saat menyakiti hati kita, setiap saat menyakiti hati kita. Nah, bagaimana itu? Bagaimana? Saya sudah mengampuni, tapi besok melakukan lagi. Saya sudah mengampuni, tapi besok melakukan lagi. Setiap hari dia melakukan. Bagaimana? Nah, kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan. Di dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Nah, tentu saja ini ayat yang sudah sangat terkenal bagi kita. Kalau bicara pengampunan, bicara mengampuni, ayat ini nggak asing. Pasti saya yakin, percaya kita tahu. Nah, Matius 18, 21, 22 dikatakan begini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, jadi kalau kita melihat dari bagian ini, Petrus itu punya pemahaman, atau orang-orang pada zaman itu punya pemahaman, bahwa kalau mengampuni seseorang itu paling banter itu 7 kali. Jadi kalau orang sudah melakukan kesalahan 1 kali, kita ampuni. Ketika orang melakukan kesalahan 2 kali, kita ampuni. Ketika orang melakukan kesalahan 3 kali, kita ampuni. 4 kali ampuni, 5 kali ampuni, 6 kali ampuni, 7 kali ampuni. Tetapi kalau 8 kali, kita bisa untuk tidak mengampuni. Karena sudah sampai batas maksimalnya 7 kali. Jadi ketika orang melakukan kesalahan ke-8 kali, kita tidak mengampuni itu bisa. Jadi di dalam pandangan, di dalam pemahaman Petrus itu, Petrus memikirkan bahwa kalau bicara pengampunan itu bicara hitung-hitungan, hitung-hitung angka. Jadi 7 kali, lewat 7 kali tidak boleh. Bisa untuk tidak mengampuni. Jadi lewat 7 kali bisa untuk tidak mengampuni. Nah, tetapi Yesus bilang lain. Yesus bilang begini, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya tentu saja Tuhan Yesus ini walaupun dia bicara tentang angka, tapi dia tidak lagi membawa Petrus kepada satu hitung-hitungan. Oh, bahwa kalau mengampuni itu berarti 70 kali 7 kali atau 70 kali 7 kali begitu. Jadi bukan dalam satu angka, dalam satu hitung-hitungan. Tetapi tentunya Yesus mau mengatakan bahwa mengampuni itu tidak terhingga. Jadi mengampuni itu adalah mengampuni yang terus-menerus, nggak bicara soal angka, tetapi bicara soal sikap hati, tetapi bicara soal bagaimana mengampuni terus-menerus. Dan bukankah ini suatu hal yang sulit ya? Satu hal yang sulit, sangat sulit. Saya pun memikirkan hal yang sama. Kalau mau mengampuni orang, ya 3 kali lah. Jadi 1 kali melakukan kesalahan, ya saya ampuni. 2 kali melakukan kesalahan, saya ampuni. 3 kali, ya saya ampuni. Tapi kalau sudah lewat dari 3 kali, oh jangan coba-coba. Ini hati ini bukan patung, hati ini bukan benda mati, hati ini punya perasaan. Jadi jangan sampai diperlakukan seenaknya, akan susah untuk mengampuni. Tetapi Yesus mengarahkan bukan demikian.
Yesus mengarahkan bukan soal hitung-hitungan, tapi Yesus mengarahkan kepada satu sikap hati yang bagaimana supaya terus mengampuni boleh mengampuni. Nah, jadi bagaimana dari bagian ini bagaimana? Bagaimana dengan orang yang berulang kali itu menyakiti kita? Gitu. Nah, bagaimana kita untuk mengampuni secara berulang kali? Gimana? Nah, bagian ini saya perlu kasih tahu terlebih dahulu bahwa bagian ini saya ambil dari telaga.org. Jadi Pak Paul Gunadi. Jadi bahan-bahan yang saya sampaikan pada malam hari ini, kalau saya hitung itu bisa sekitar 90 sampai 95% dari telaga.org. Jadi nanti Bapak Ibu bisa search di telaga.org, kemudian cari kata kunci mengampuni, maka akan keluar ini materi-materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi sebagian besar atau hampir semua saya ambil dari telaga.org. Saya hanya merangkumnya dan saya hanya mensistematiskannya menjadi bagian per bagian. Nah, jadi bagaimana mengampuni itu? Jadi ada 3 hal yang disampaikan oleh Pak Paul Gunadi. Jadi dia menyampaikan bahwa mengampuni seseorang lebih dari sekali itu hanyalah dimungkinkan bila kita memandang perbuatannya satu persatu. Jadi begini. Jadi maksud dari Pak Paul Gunadi dia mengatakan begini. Bagaimana sih kita bisa mengampuni berulang kali? Nah, mengampuni berulang kali itu sangat sulit kita lakukan. Karena apa? Karena biasanya itu kita mengaitkan semua perbuatan orang yang melakukan salah kepada kita dalam satu rangkaian, gitu. Jadi maksudnya begini, ketika dia melakukan kesalahan kemarin, kemudian dia melakukan kesalahan hari ini, maka kita akan kaitkan, dia itu kemarin dia begitu, maka dari itu karena kemarin dia melakukan begitu, ya dia melakukan juga hari ini, dan pasti juga karena dia sudah melakukan kemarin begitu, perbuatannya sama, mirip-mirip, dia sudah melakukan sekarang begini, maka besok pun dia akan melakukan hal yang sama. Dan kalau besok dia melakukan hal yang sama, lusa dia akan melakukan hal yang sama. Lusa pun lagi dia akan melakukan hal yang sama. Nah, karena kita merangkainya seperti demikian, karena kita memandangnya seperti demikian, maka kita akan susah untuk mengampuni secara berulang kali. Karena kita melihatnya begitu. Nah, tetapi kita bisa melakukan hal itu, kita bisa mengampuni secara berulang kali, itu bisa terlaksana bila kita itu memandang perbuatannya satu persatu. Jadi kita tidak saling mengaitkan itu satu dengan satu. Jadi perbuatan yang kemarin dia lakukan dengan perbuatan yang sekarang dia lakukan itu kita nggak akan kaitkan secara sama, secara pukul rata. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Paul Gunadi. Ini menolong kita supaya kita tidak akan melihat bahwa oh iya berarti dia sama, dia sudah melakukan yang kemarin kan dia menyakiti saya. Berarti sekarang ini dia menyakiti saya. Besok itu akan sama dilakukan itu, dia akan juga menghakimi saya. Walaupun di dalam cara yang berbeda, walaupun di dalam perkataan yang berbeda, tapi ujungnya menyakiti. Karena memang dia modelnya seperti begitu, modelnya menyakiti. Nah, kalau kita pandang seperti demikian, susah untuk mengampuni secara berulang kali, untuk terus-menerus memberikan pengampunan. Tetapi kalau kita tidak menyamaratakan, kita tidak membuat itu perbuatan itu secara satu persatu, bagian per bagian, itu memampukan. Nah, itu menurut Pak Paul Gunadi. Nah, kemudian yang kedua, mengampuni berulang kali itu melawan kodrat manusia dan hanya dimungkinkan bila kita hidup di dalam Tuhan. Jadi selain kita bisa mengampuni berulang kali dengan memandang perbuatan yang mereka satu persatu, tidak secara keseluruhan, juga kita harus memikirkan bahwa mengampuni berulang kali itu memang melawan kodrat manusia. Ya seperti saya katakan tadi ya, mengampuni 3 kali aja, jangan mengampuni terus, jangan sampai bikin lebih dari 3 kali. Hati ini bukan barang, hati ini bukan sesuatu hal yang boleh dipermainkan. Karena memang apa? Karena memang mengampuni berulang kali itu melawan kodrat manusia. Manusia itu susah, manusia itu tidak mau untuk mengampuni. Nah, karena melawan kodrat manusia, susah untuk mengampuni, maka itu hanya bisa dimungkinkan kalau kita hidup di dalam Tuhan.
hanya bersama dengan Tuhan, hanya di dalam Tuhan kita akan dimampukan untuk terus-menerus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan terus-menerus, terus-menerus. Itu hanya bisa dimungkinkan, hanya bisa terjadi bila kita hidup di dalam Tuhan. Bahkan orang yang katanya sudah hidup dalam Tuhan pun terkadang susah untuk mengampuni kalau sudah lebih dari 7 kali. Nah, berarti itu belum sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan. Tuhan akan memampukan kita untuk memberikan pengampunan secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, Pak Paul Gunadi mengatakan bahwa mengampuni berulang kali hanya dimungkinkan bila kita mempercayai Tuhan bahwa Dia melindungi dan memelihara hidup kita sepenuhnya. Nah, kita susah untuk mengampuni orang ya secara terus-menerus. Kita susah mengampuni untuk orang secara terus-menerus karena kan kita memikirkan bahwa kalau kita mengampuni pasti dia akan melakukan hal yang sama. Kalau kita mengampuni, dia akan melakukan hal yang sama. Besok dia akan lakukan lagi, lusa dia akan lakukan lagi, berikutnya lagi dia akan lakukan, terus-menerus dia akan lakukan. Sehingga kalau dia akan melakukan terus-menerus, maka kita akan sulit untuk mengampuni. Kita akan merasa bahwa hidup kita ini akan terganggu, hidup kita ini tidak akan secure, tidak akan aman. Itu kenapa? Karena ya akan diganggu terus oleh dia. Apalagi kalau pasangan kita, suami atau istri kita kan hidup bersama terus menerus setiap hari bersama-sama dengan suami kita atau istri kita. Nah, kita akan merasa bahwa hidup kita ini akan nyaman, kita akan merasa nyaman, aman, kehidupan kita ini akan terganggu dan lain sebagainya. Jadi akan susah. Tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu akan melindungi kita, bahwa Tuhan yang akan memelihara seluruh kehidupan kita, maka itu akan memampukan kita untuk boleh mengampuni orang lain itu secara berulang kali. Jadi mengampuni berulang kali itu sulit, tetapi hanya bisa dimungkinkan kalau kita percaya bahwa Tuhan itu yang melindungi dan memelihara hidup kita sepenuhnya. Bukan dari dia, bukan dari orang yang akan melakukan kesalahan kita, dia masih bisa melakukan kesalahan besok, bahkan masih bisa juga melakukan lusa, dan seterusnya, dia masih bisa melakukan, tetapi kita percaya bahwa hidup kita ini Tuhan yang pelihara, hidup kita ini Tuhan yang akan melindungi, itu kita masih punya terus istilahnya tabungan untuk memberikan pengampunan, bukan karena dia dan sebagainya, tapi karena Tuhan yang memelihara, yang melindungi hidup kita, sehingga kita boleh terus untuk boleh mengampuni secara berulang kali. Jadi ini yang disampaikan di dalam telaga.org. Jadi bagaimana kalau orang akan terus-menerus memberikan kesalahan, apakah harus memberikan pengampunan secara berulang kali? Nah, seperti demikian. Nah. Sekarang di dalam bagian yang terakhir, sekarang tindak lanjutnya. Ketika kita sudah memberikan pengampunan bagi orang yang bersalah atau menyakiti hati kita, terkadang kita cuma sampai di ya sudah, kamu sudah melakukan kesalahan, saya sudah ampuni, saya sudah berdamai, sudah selesai, kita selesai. Gitu. Kita masih bisa ketemu di gereja, kita masih bisa ketemu di persekutuan, kita masih bisa ketemu di banyak hal, banyak tempat, tapi ya sudah selesai begitu. Nah, sedangkan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus memikirkan apa tindak lanjutnya. Karena kan kita kan sebagai satu tubuh Kristus, sebagai tubuh Kristus tentunya ya mengampuni ya betul mengampuni, tetapi apa yang harus dilakukan selanjutnya dari mengampuni. Maka itu saya bilang ini tindak lanjut. Nah, ada beberapa hal yang bisa saya bagikan, saya lihat apa tindak lanjut setelah mengampuni, yaitu mendoakan. Dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, Tuhan bilang bahwa untuk orang yang menjadi musuh kita dalam tanda kutip, itu disuruh kasihi. Bahkan bukan cuma disuruh dikasih, bukan cuma suruh mengasihi, tapi juga suruh berdoa. Berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, apalagi dengan tubuh Kristus. Apalagi dengan orang-orang yang pernah melakukan kesalahan dengan kita, yang kita sudah ampuni, yaitu adalah tubuh Kristus. Yaitu adalah sama orang percaya, sesama anggota tubuh Kristus. Nah, untuk orang yang dalam tanda kutip musuh, Tuhan bilang doakan, apalagi
rekan seiman, apalagi orang-orang yang bersama-sama dengan kita, yang di dalam persekutuan, di dalam bagaimana kita bisa bertumbuh bersama-sama untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Maka kita harus mendoakannya, mendoakan mereka yang pernah menyakiti kita. Kemudian yang kedua adalah tetap mengharapkan yang baik. Di dalam Lukas 6 ayat 28 dikatakan begini, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mengasihi kamu. Mengampuni, ya, harus kita lakukan pada orang-orang yang bersalah kepada kita. Tetapi bukan cuma mengampuni, tapi tetap orang yang sudah kita lepaskan pengampunan kepada orang, tetap juga kita harus mengharapkan yang baik bagi orang itu. Jangan kita sudah mengampuni, tetapi ketika kita sudah mengampuni, kita bilang begini, saya sudah mengampuni sudah, tapi mudah-mudahan itu jadi hal yang nggak baik. Mudah-mudahan kamu kecurian, mudah-mudahan kamu kerampokan, mudah-mudahan kamu mengalami musibah dan lain sebagainya. Ya saya sudah mengampuni, tapi mudah-mudahan kena itu ya, supaya kamu tahu ya bagaimana melakukan kepada saya, bagaimana sakit hati saya. Saya sudah ampuni sih, tapi begitu. Nah, tidak bisa seperti demikian. Kita sudah mengampuni, ya jelas kita mengampuni, tetapi tetap juga harus mengharapkan yang baik bagi orang yang sudah kita ampuni. Kemudian tidak memikirkan pembalasan. 1 Tesalonika 5 ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kita mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita sambil jangan pernah pikirkan pembalasan. Saya sudah mengampuni, ya, saya ampuni. Tapi tunggu, kalau bikin salah satu kali lagi, nah terima murka Allah. Nah bukan demikian, tidak boleh demikian, tidak seperti demikian. Tapi dalam kita melepaskan pengampunan, sudah mengampuni, tetap kita tidak harus atau tidak boleh memikirkan pembalasan. Pembalasan itu dibuang jauh-jauh dari pemikiran kita. Ya, kebalikan dari tadi ya, jadi sudah memberikan pengampunan, tapi juga harus memikirkan sesuatu yang baik bagi orang tersebut. Dan yang terakhir, mau memberikan pertolongan jika diperlukan. Keluaran 23 ayat 4, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Nah, dalam bagian ini, ketika kita melihat seseorang musuh kita, ada hewannya, ada keledainya sesat, maka kita harus cepat-cepat ambil dan mengembalikan atau menolong. Nah, demikian juga. Jangan sampai maksudnya ketika kita sudah memberikan pengampunan, sudah melepaskan pengampunan, sudah mengampuni, tetapi sudah nggak mau lagi memberikan pertolongan. Oke, saya sudah mengampuni, tetapi lu dan gue end. Sudah selesai. Hubungan kita selesai sampai di sini. Saya sudah nggak ingat lagi. Saya sudah tidak mau mengingat, bukan berarti lupa ingatan, tetapi maksudnya saya sudah memberikan pengampunan, saya sudah mengampuni, tetapi ya sudah, jangan lagi datang kalau perlu, jangan lagi meminta pertolongan kalau perlu. Sudah selesai sampai di sini. Tetapi tidak demikian. Ketika seseorang yang sudah kita berikan pengampunan, kita sudah melepaskan pengampunan, kita pun tetap harus memberikan pertolongan. Kalau seseorang itu membutuhkan pertolongan. Kita tahu orang itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan kita, apalagi kita sanggup untuk memberikannya, maka kita harus membuka pintu selebar-lebar, pintu pertolongan selebar-lebar kepada mereka. Tidak boleh sudah mengampuni, sudah selesai, tidak ada lagi tindak lanjut yang lain, memberikan pertolongan tidak boleh. Tetapi memberikan pengampunan, bahkan kalau orang yang pernah bersalah kepada kita, kalau dia membutuhkan pertolongan, maka kita harus memberikan pertolongan. Nah, sampai di sini apa yang saya sampaikan, dengan apa yang kita lakukan semuanya ini, tentunya ini merupakan satu pemulihan bagi kita. Sikap hati kita itu dalam kita memberikan pengampunan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, juga itu merupakan satu pemulihan yang boleh kita alami di dalam hubungan kita dengan sesama.
Ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing, ada yang mau kesaksian, dipersilakan. Ya, malam Cuan. Malam kok. Ini kan bicara masalah kalau orang itu bersalah kepada kita, kita mengampuni. Kalau kita yang bersalah kepada orang itu bagaimana Cuan? Kalau kita yang bersalah, ya, Ya. ya memang dalam bahan ini saya nggak bahas ya kalau yang kita bersalah. Tetapi kita bisa ambil prinsip-prinsipnya kalau kita bersalah, apalagi kan kita tahu kita bersalah. Nah, kalau kita tahu kita bersalah, ya sedapat-dapat mungkin bahwa kita harus menyelesaikan permasalahan itu. Jadi kita tahu bahwa saya bersalah kepada si B. Tanpa si B itu melakukan konfrontasi dengan saya atau yang meminta pertanggungjawaban dengan saya, ya saya sebagai orang yang sudah sadar, sudah tahu bahwa saya melakukan kesalahan, ya saya berdamai dengan dia. Saya meminta pengampunan dari orang itu. Dan terlebih juga kita meminta pengampunan terhadap Tuhan ya. Karena kita tahu bahwa kita bersalah kepada orang lain itu tidak semata-mata hanya bersalah kepada orang itu, tapi juga kita bersalah kepada Tuhan. Itu Ya. sih kok. Ya, makasih Cuan. Makasih. Terima kasih. Iya, memang di dalam bahan ini nggak ada ya bagaimana kalau kita yang bersalah kepada orang lain. Cuma kalau orang lain bersalah kepada kita. Atau ada tambahan dari yang lain kah? Contoh Steve, Ya. suara saya kedengeran enggak? Oh, kedengaran. Oh ya, soalnya ini buruk betul signal jaringannya. Gitu contoh. Saya pernah ya punya teman saya PI. Ya sebelum pakai EE sih, metode EE belum. Ya, jadi dia malah mencela Tuhan gitu loh. Orang Kristen gini. Saya sampai doakan dia. Doa yang jelek lah. Jadi, itu boleh enggak kalau misalnya orang mencela Tuhan, lalu kita rasanya emosi juga ya, kita melakukan sesuatu, maksudnya kita berpikir kita benar nih, orang ini harus mengalami sesuatu biar dia tahu Tuhan punya kuasa gitu. Itu aja sih contoh. Maksudnya bedanya adalah bukan kita sakit hati dengan Tuhan kita itu dicela, ngomongin gini, diginiin gitu. Iya, oke. Ya, jadi kalau saya menjawab sih prinsipnya begini, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Gitu. Jadi apalagi kan dia kan mencela Tuhan, berarti pembalasan itu yang punya hak itu Tuhan. Nah, tetapi apakah boleh atau tidak boleh, maksudnya kita dalam tanda kutip ya, maksudnya mencurahkan emosi kita tuh sampai dikatakan maksudnya mendoakan yang jelek-jelek atau dan lain sebagainya. Nah, kalau bagi saya itu kalau cuma sekedar mencurahkan itu bisa, tapi jangan sampai kita lebih lanjut lagi. Jangan sampai kita lebih lanjut lagi. Kalau yang saya katakan tadi yang di dalam sisi konseling itu, di dalam sisi konseling kan kalau kita emosi itu disuruh keluarkan unek-unek gitu kan, ya silahkan keluarkan. Tapi cuma sampai dikeluarkan itu, jangan sampai kita nanti lebih lanjut lagi. Nah, kalau dalam hal ini jangan sampai pembalasan itu jadi kita ambil. Jadi maksudnya bukan lagi kita berikan tempat kepada Tuhan yang untuk membalas itu, tapi kita sudah ambil hak Tuhan, jadi kita yang bersalah. Nah, kalau sudah begitu salah. Saya sih rasa itu keliru. Gitu. Tapi kalau cuma sekedar unek-unek, kasih keluar dan sebagainya, itu dalam batas masih bisa. Saya melihat begitu sih. Kalau doa ya sampai doa yang itu ya, yang maksud saya itu supaya dia mengalami terjadi sesuatu sama dia gitu loh. Kita maunya jadi dia bisa bertobat gitu. Boleh nggak kita berdoa? Iya, karena kan memang kan secara tidak langsung kan kita merasakan maksudnya
oh ini nanti ujung-ujungnya untuk kebaikan dia. Kan kalau dia mengalami hal itu, dia mengalami itu kan disarankan, oh iya saya salah sudah mencela Tuhan. Ini demi kebaikan dia. Nah, secara pemikiran kita begitu. Tetapi hati kita, ya maaf ya maksudnya, kecenderungan kita berdosa terkadang bukan itu. Bukan maksudnya supaya dia tahu, tetapi maksudnya karena kita berdosa, karena kita mau membela Tuhan, karena kita mau oh, saya kasih tahu yang betul kok bahwa Tuhan ini begini, kasih begini, kamu mencela Tuhan. Jadi ya mau supaya kamu kena. Jadi sudah bercampur dengan perbuatan kita yang dosa, sudah bercampur dengan keinginan kita yang dosa, maka itu jadi salah, gitu. Itu jadi salah. Tapi kalau kita bisa memastikan betul-betul, walaupun saya rasa ini susah, kita bisa memastikan betul-betul bahwa maksudnya kita mau untuk kebaikan dia, kan supaya kan kalau dia kena sesuatu kan dia sadar, oh iya saya pernah mencela Tuhan, itu saya salah, oh Tuhan ampuni saya gitu. Nah kalau kita bisa memastikan itu secara betul-betul, tapi saya rasa sih ini sulit untuk memastikan itu secara betul-betul. Nah itu mungkin bisa. Gitu. Tapi biasanya kita manusia sudah bercampur dengan itu, dengan kita punya kedagingan, kita punya natur keberdosaan. Gitu, biasanya begitu. Jadi istilahnya sudah nggak murni maksudnya supaya dia sadar, sudah nggak murni supaya kan kalau dia sesuatu kan dia akan sadar kan, oh saya pernah mencela Tuhan nih, jadi aduh saya minta ampun, sudah nggak murni begitu. Tapi kalau kita bisa pastikan itu murni begitu demi kebaikan dia, ya saya jawab nggak salah. Cuma susah untuk memastikan itu. Begitu, I. Ya, makasih Chantal. Ya. Atau ada pandangan yang lain? Atau mau memberikan masukan? Siapa tahu kan bisa melihat dari sisi yang lain. Chantal, Ya, mau tanya Chantal, ya silakan. dari sisi pengampunan itu loh, Ya, umpamanya seseorang mencuri atau maling lah barang kita kan, ketangkap sama polisi, barang dikembalikan kita mengampuni dia. Nah proses hukum ini menyangkut kita enggak contoh soal pengampunan ini? Ya bagus. Ini pertanyaan yang bagus. Kita mengampuni dia sudah ceritanya, kan selesai sudah kita kan, barang kembali. Nah sama polisi diperkarakan menurut hukum kita atur gimana contoh? Iya. Jadi memang kalau bicara pengampunan, apalagi yang ayat tadi yang bilang ya ampun ya 70 kali 7 kali, itu bicara tentang personal tuh. Gitu. Jadi bicara tentang personal. Jadi maksudnya bicara begini, saya mengampuni si A. Gitu. Jadi dia barangnya apa semua, saya mengampuni dia pernah bersalah kepada saya mengampuni dia. Nah, terus bagaimana dengan kasus hukum? Apakah ketika kasus hukum itu dijalankan, berarti saya tidak mengampuni dia? Karena seharusnya, itu maksud saya. Karena seharusnya kalau saya mengampuni dia, berarti kasus hukum selesai, gitu ya? Betul. Nah, yang Tuhan bilang itu mengampuni itu, yang di dalam bagian itu mengampuni secara personal, gitu. Jadi saya mengampuni dia, ya saya harus mengampuni dia. Tetapi kalau itu proses hukum tetap berjalan, harus dijalankan, itu bukan berarti kalau proses hukum berjalan itu berarti saya nggak mengampuni dia atau tidak 100% mengampuni dia. Tidak. Ya itu Santo. Nggak seperti demikian kok. Nggak seperti demikian. Jadi proses hukum tetap jalan, ya tetap dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tetap. Tetapi bukan berarti kita nggak memaafkan dia kalau proses hukum itu jalan. Tapi kalau umpamanya kita yang melaporkan gimana contoh? Ketangkap polisi tidak tahu, tapi kita laporkan ke polisi. Jadi dia diproses hukum, tapi kita sudah mengampuni dia. Nah, sepertinya kan dilema contoh. Tidak dilaporkan salah, dilaporkan berarti tidak mengampuni. Begitu kah contoh? Lihatnya cara sudut pandangnya. Kembali ke sikap hati kok. Kesikap hati. Jadi bicara begini, saya mengampuni dia toh. Dia mencuri, betul. Dia mencuri. Saya sudah mengampuni dia, betul. Saya sudah mengampuni dia. Tapi kalau saya nggak bawa ke ranah hukum, nanti dia bisa melakukan hal yang lain ke orang lain. Nah, jadi saya melaporkan ini bukan berarti saya benci dia,
bukan berarti saya mau dia dihukum dalam arti maksudnya memuaskan ego saya. Oh, saya mau dia hukum, saya mau memuaskan karena kamu sudah curi rumah saya. Kamu kan nggak boleh curi, bukan dalam hal itu. Kalau dalam hal itu, berarti saya nggak mengampuni dia. Tetapi kalau dalam hal maksudnya, oh bahwa karena hukum kamu mempertanggungjawabkan supaya maksudnya jangan sampai bikin ke yang lain demi kebaikan dia. Nah, itu nggak salah. Tapi memang Gitu ya, John. tipis memang perbedaannya tipis tuh. Susah untuk maksudnya kita menilai yang mana. Maka dari itu saya selalu kembali ke sikap hati. Mengampuni itu sikap hati. Gitu. Bahkan ada yang bertanya begini, dia melakukan salah ke saya mengampuni. Tetapi kan belum tentu kan bulan depan kan itu saya lupa betul-betul. Terkadang saya bisa ingat dan saya bisa marah lagi. Bahkan saya bisa marah lagi, bahkan saya bisa sampai pada kesimpulan, oh saya menyesal mengampuni dia. Nah jadi itu bagaimana? Bagaimana? Apakah yang sebelumnya itu saya betul-betul sudah mengampuni atau belum sebenarnya? Nah, bisa juga kita kan masuk ke pemikiran begitu. Nah, kalau mengampuni sih memang kalau yang saya dengar di telaga.org itu, jadi ada dua hal mengampuni itu. Jadi mengampuni itu dari sisi rasional, bahwa kita memutuskan kita mengampuni, dan juga mengampuni dari sisi emosional. Nah, emosional ini yang lama katanya. Yang lama. Jadi yang emosional ini terkadang bisa bertahun-tahun. Gitu. Tergantung seberapa dalam kita dikhianati, tergantung seberapa dalam kita disakiti. Tetapi tetap secara rasional kita sudah putuskan kita mengampuni dia. Mengampuni ya betul mengampuni. Nanti secara emosional itu ya berjalan dengan waktu sampai kita dipulihkan secara sungguh-sungguh. Ya maka dari itu juga balik ke yang tadi itu bilang di dalam Tuhan, hanya bisa dalam Tuhan, itu berlawanan dengan kodrat manusia. Kalau kita nggak percaya pada pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan, maka susah untuk mengampuni secara berulang kali. Nah itu kembali lagi tuh ke hal-hal yang begitu. Jadi kembali lagi saya bilang maksudnya masalah sikap hati. Sikap hati. Ya, contoh. Tapi bolehkah saya ngomong sedikit aja? Boleh kok, silakan. Banyak juga boleh. Nah, kalau kita mengampuni itu jangan setengah-setengah. Kalau kita mengampuni orang, menurut saya sih cuan ya. Kalau memang sudah kita ampuni ya kita cabutlah berkasnya sudah. Kalaupun nanti dia melakukan lagi, yaitu sudah urusan murka Tuhan mungkin sama dia. Kalau kita yang jelas kan kita sudah lepas. Sekarang kita masih anggap aja kita lepas tapi ikat kakinya satu. Kan pasti nanti urus proses polisi kan kasihan juga dia. Nah, kalaupun nanti dia melakukan lagi ya saya rasa dia bertanggung jawab lagi lah sama Tuhan mungkin sudah. Karena kan sudah ada kesempatan yang kita berikan. Dan itu mungkin tulus dari kita. Kalau sampai proses hukum tetap hukum. Saya memang mengampuni kamu mungkin ada yang contoh bilang itu mungkin nanti di situ ada emosi apa yang membekas di hati kita itu yang lama bilang. Mungkin itu ya, kalau memang mengampuni ya kita ampuni aja lah sudah. Kira-kira gitu mungkin ya. Saya enggak jelas juga mungkin itu ya, John. Terima kasih untuk pendapatnya. Saya sudah dapat gambaran sih. Tapi itu akan jadi dilema tuh. Akan jadi dilema kan seperti yang saya katakan tadi di tindak lanjut. Di tindak lanjut kan itu kan selalu mengharapkan yang baik bagi orang lain. Bagi orang yang sudah pernah kita ampuni. Nah kalau kita cabut berkas itu kan, terus kalau dia melakukan ke yang lain, itu kan sama saja dengan kita menjerumuskan dia. Berarti kita nggak mengharapkan yang baik bagi dia. Gitu. Jadi nanti ada dilema juga nanti. Gitu. Ya Juan, terima kasih Juan. Juan tahu? Ya. Ya, sorry, saya juga mau kasih ini sih. Kalau saya sih lebih setuju dengan Ko Burhan ya. Namanya kalau kita mengampuni dengan tulus, itu ya ini beda ya kalau dia ketangkap polisi sama kita yang laporin. Kalau dia ketangkap polisi ya berarti beda. Kalau kita sudah mengampuni dengan tulus ya buat apa kita laporin gitu loh. Nah kalau dia mengulang perbuatannya nanti kan Tuhan ada caranya Tuhan sendiri yang akan menghukum dia gitu loh. Karena kalau kita udah ngampunin terus kita laporin, kita kan jadi maksudnya pandangan orang kita sebagai anak-anak Tuhan kan juga
beda gitu loh contoh. Itu sih menurut saya juga, saya sepaham dengan Ko Burhan sih dalam hal ini. Jadi maksudnya ada 2 case gitu loh. Kalau tertangkap dengan kita mengampuni melapori itu hal yang berbeda sih. Ya, terima Itu aja kasih. contoh. Ya, terima kasih untuk pendapatnya. Saya sih cuma bisa jawab begini, karena pandangan kita yang tulus itu berarti cabut BAP, gitu. Itu kan yang Enggak, pandangan kita kan kalau sudah mengampuni maksudnya kita belum lapor nih, belum melapor. Maksudnya kita udah mengampuni nih. Kalau belum melapor, kalau kita udah mengampuni dengan tulus ya kita enggak laporkan gitu loh contoh. melaporkan. Tuh, heeh. Jadi Namanya jadi kita kan maksudnya mengampuni dengan tulus ya. Namanya kalau mengampuni dengan tulus itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada, oh saya mau supaya dia belajar gini loh. Itu urusan dia sama Tuhan. Tuhan kan punya cara sendiri buat dia gitu loh. Yang penting kita mengampuni dia, personal kita. Terus ya kita ya mau nggak mau karena sebagai anak Tuhan walaupun sulit ya kita doain. Semoga dia juga mendapatkan pertobatan, pengampunan daripada Tuhan gitu loh. Ya kan? Itu aja sih contoh. ya terima kasih untuk jawaban untuk pendapatnya. Ya ada mengandung sisi kebenaran juga. Maka dari itu kan ini kan kalau sudah bicara tentang etika dan lain sebagainya ya itu itu apa perbedaan sangat tipis. Karena bagi saya juga kita nggak bisa bilang ya itu tergantung dia dengan Tuhan. Ya nggak bisa juga saya punya pemahaman kita nggak bisa bilang ya tergantung dia dengan Tuhan. Kalau tergantung dia dengan Tuhan, tergantung dia dengan Tuhan, kita nggak bisa berdampak. Nah, jadi ada hal-hal tertentu tetapi itu juga bukan bilang maksudnya semua salah apa yang disampaikan oleh keburuan sama si Asing bukan berarti juga salah. Enggak, ada kebenaran juga. Gitu. Maka dari itu saya bilang sih kalau kembali ke diri kita, gitu. Kembali ke diri kita karena kita kan sudah punya pemahaman. Oh kalau yang tulus jangan laporkan, gitu. Dia mencuri kita tangkap, oh kita tangkap ya sudah kita ngomong aja ke dia. Iya ya, jangan bikin lagi ya. Saya ampuni, jangan bikin lagi. Sudah saya lapor polisi, sudah selesai. Jadi orang itu pergi. Bagi sebagian orang punya pemahaman, ya itu berarti itu tulus. Tetapi kan ada juga sebagian orang yang menganggap, iya betul, maksudnya saya tulus, tapi kan kalau orang itu cuma bilang iya, enggak, tetapi kan dalam hati yang dia bikin lagi, itu kan sebenarnya saya menjerumuskan dia. Gitu. Jadi ya tipis, sangat tipis. Perbedaannya itu sangat tipis. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kembali ke kita masing-masing. Kalau kita merasa memang ketulusan saya itu dengan tidak melaporkan, dan memang itu yang harus dilakukan supaya orang anggap, orang punya pemandangan itu tulus, ya sudah silakan lakukan. Gitu. Tapi kalau ada orang yang punya pemahaman, ini maksudnya di proses hukum ya, bukan berarti saya nggak tulus. Gitu. Tapi proses hukum ini maksudnya supaya kita negara hukum dan lain sebagainya. Itu juga nggak bisa dipersalahkan untuk kebaikan orang tersebut. Oke, nah, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersama-sama dalam membahas tentang pengampunan. Ada begitu banyak hal-hal yang masih terus kami perlu belajar. Terlebih juga hamba-Mu di dalam menyampaikan. Tuhan tolong berikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan kepada setiap kami supaya kami boleh semakin hari semakin mengerti akan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, khususnya dalam hal mengampuni, supaya kami tidak salah di dalam mengambil sikap, mengambil langkah, ataupun di dalam hal-hal yang lain. Biarlah kami boleh seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan maksud rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami merindukan kami boleh menjadi orang-orang yang boleh berdampak bagi sesama, kami boleh menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Untuk Tuhan kami memohon anugerah Tuhan untuk setiap kami, supaya di dalam setiap yang kami kerjakan, kami lakukan, lebih dalam hal mengampuni, sungguh kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri akan kelas 9 kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.